Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Indah Rahmawati. Mohon maaf, Minda lagi sedikit flu, tapi tetap bersemangat untuk mengajar kalian. Hari ini kita akan membahas komposisi fungsi. Setelah sebelumnya kalian sudah belajar tentang operasi aljabar fungsi. Nah, di operasi belajar aljabar fungsi nanti akan berguna sekali ketika kita membahas tentang komposisi fungsi. Bagi yang lupa, silakan dibuka lagi video tentang operasi aljabar fungsi di video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke sini. Langsung saja kita ke definisi komposisi fungsi. Nah, definisi komposisi fungsi ini, jika kita perhatikan ini, yang pertama diketahui bahwa ada f dan g yang merupakan suatu fungsi dan ring F jika diiris dengan domain G itu adalah tidak kosong. Jadi ada irisannya. Nah, maka jika memenuhi ini, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian dari DF ke himpunan bagian RG yang disebut sebagai fungsi komposisi F dan G. Jadi H itu merupakan fungsi dari himpunan bagian DF ke himpunan bagian dari ring G. Nah, biasanya kita tulis sebagai ini. Berarti di situ kita tahu H itu adalah sama dengan G bundaran F. Bacanya bundaran ya. Nah, secara gampangnya, jika menurut definisi ini ya, jika RF-nya jika kita iris dengan DG itu tidak kosong. Nah, biasanya ditulis seperti ini nih, HX sama dengan G bundaran F itu adalah GFX. Nah, ini yang lainnya ya, contoh lainnya. Ada F bundaran G berarti FGX. Artinya GX itu sebagai X besarnya dari F ya. Biasanya kan kita tahunya FX gitu kan. Nah, sekarang X besarnya itu adalah GX. Nah, ini ada simbol 3 seperti ini juga. F bundaran G bundaran HX. Berarti FGHX seperti ini. Urutannya jadi urut ya, mulai dari belakang kita masukkan ke G, kemudian dari hasil GHX nanti kita masukkan ke fungsi F. Oke, untuk memahami lebih lanjut tentang definisi komposisi fungsi, di LKS kalian sudah ada ilustrasinya. Nah, ini adalah yang diketahui di LKS itu ya, ada fungsi F. Fungsi F-nya itu didefinisikan sebagai X plus 2, di mana DF-nya itu ini, KF-nya itu ini. Kemudian ada fungsi G, yaitu 2X. Domain G-nya adalah 1, 3, 4, 8, dan kodomain dari G adalah 2, 4, 6, 8, 16. Nah, sekarang kita akan menyelidiki apakah ada HX di mana? Apakah ada HX di mana HX itu adalah G bundaran FX. Nah, bagaimana cara menyelidikinya? Berarti kalian harus mengacu kepada definisi komposisi fungsi itu tadi, di mana harus memenuhi RF irisan dengan DG itu tidak boleh kosong. Oke, langsung saja ya. Berarti kita akan mencoba mencari atau menyelidiki apakah HX itu ada, yaitu dengan mencari apakah ring F-nya dan DG-nya itu tidak boleh kosong gitu kan. Ini adalah clue-nya. Oke, kita cari terlebih dahulu. Nih, ada fungsi X plus 2, domainnya 1, 2, 3. Kalau kita tulis dalam bentuk diagram Venn, ya ada 1, 2, 3 itu kan domainnya F. Kemudian ada kodomainnya F, yaitu 3, 4, 5, 6, 7.
ada fungsi nih ya, fungsinya adalah fungsi f yang memetakan df, ini df ya, ini kf. Nah, f-nya kan x plus 2, berarti ketika kita substitusikan x-nya 1, berapa hasilnya? Berarti kita substitusikan 1, berarti fx-nya atau f1-nya adalah, kita ganti ini 1 ya. 1 plus 2 yaitu 3. Maka 1 itu pasangannya adalah 3. Nah, masih ingat caranya? Gitu kan ya? Berarti kalau nanti x-nya 2, tinggal kita substitusikan F2. Kita ganti X-nya 2, berarti 2 tambah 2, yaitu 4. Maka 2 memiliki teman atau lawan, yaitu 4. Berarti kalau 3, berarti 3 ditambah 2, yaitu 5. Itu ya. Oke, berarti sekarang kita punya nih RF-nya apa? RF-nya adalah RF itu adalah ring ya, yang memiliki pasangan di domain kan. Berarti yang memiliki pasangan di sini adalah 3, 4, dan 5. Kita tulis 3, 4, dan 5. Oke, sampai sini masih mudah ya dipahami. Sekarang kita lanjut untuk mencari diagram Venn-nya G. Nah, di sini G kan ada 1, 3, 4, 8. Nah, kita akan cari pasangannya nih. Pasangannya si G. 2, 4, 6, 8, 16. Nah, ini ada fungsi, yaitu fungsi G. Oke, kita cari sama dengan ini tadi. Ketika X-nya 1, karena di sini 1 ya. Berarti G1-nya berapa nih? Kita substitusikan ke sini. Berarti 2 kali 1, yaitu 2. Berarti 1 itu memiliki lawan 2. Kalau 3 berarti 3 kali 2, berarti 6. Oke, betul. 4, berarti 4 kali 2, yaitu 8. Sip. Kemudian 8. 8 kali 2 berarti 16. Ya, betul. Nah, berarti di sini kalian sudah punya bahwa ring G-nya, ring G kan berarti yang punya pasangan ya, yaitu 2, 6, 8, dan 16. 2, 6, 8, dan 16. Oke, sekarang kita coba jawab ini. Apakah HX sama dengan G bundaran FX itu ada? Nah, berarti kita harus cari ring F yang jika kita iris dengan DG apakah ada isinya. Nah, ring F-nya kan ini kan 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. Kita iris dengan fungsi DG. DG-nya ini kan 1, 3, 4, 8. Apakah ada irisannya? Yang namanya irisan berarti harus memenuhi dua-duanya. Nah, kita perhatikan nih, 3, apakah 3 punya di sini? Ternyata ada ya. 3. Ada yang sama kan? 4 juga sama nih. Nah, karena sudah ada yang ada isinya yaitu 3 dan 4, maka artinya HX yang sama dengan G bundaran Fx itu ada. Nah, gitu ya caranya. Nah, karena ada, berarti kita cari tuh apa namanya? Kita identifikasi terlebih dahulu ini. Yang pertama kan sudah ada, berarti sekarang kita cari itu isinya dari G bundaran F itu apa aja gitu kan. Coba kita lihat. Nah, apa saja isi
apa saja isi dari Hx G bundaran F tadi ya. Nah, kita lihat nih, G bundaran F X-nya berisi. Cara taunya gini, kan berarti di sini G bundaran F, berarti kita fokus ke F dulu kan. Nah, ini ada satu kita ketika kita operasikan dengan F hasilnya adalah 3. Nah, kita lihat di sini sekarang 3 ketika kita operasikan terhadap G ternyata hasilnya adalah 6. Artinya isi yang pertama itu adalah 1, 3 tadi temannya adalah 6. Nah, apakah ada lagi? Coba cari. 2, di sini ada temannya yaitu 4. Ternyata 4 itu punya teman yaitu 8. Berarti di sini adalah 2, 8. Nah, artinya isi dari G bundaran Fx itu adalah 1,6 dan 2,8. Apakah ada lagi? Coba cek. 3 itu ternyata kelima. Ups, di sini kan nggak ada tuh 5. Jadi sudah deh berhenti. Maka isinya G bundaran Fx itu hanya 1,6 dan juga 2,8. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada pertanyaan silakan komen ya. Oke, kita lanjut ke materi ini, sifat komposisi fungsi. Sifatnya itu ada 3. Yang pertama yaitu tidak komutatif. Tidak komutatif artinya gini, G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Nanti setelah ini Ibu akan beri satu contoh di mana ketika kita punya fungsi F dan G, kemudian kita komposisikan G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Kemudian tidak berlaku sifat asosiatif. Oh, maksud saya berlaku sifat asosiatif. Artinya gini, kita komposisikan dua fungsi terakhir, kemudian kita komposisikan dengan fungsi yang pertama, maka akan menghasilkan suatu fungsi yang sama jika kita mengkomposisikan dua fungsi yang pertama dengan fungsi yang terakhir. Itu. Jadi dia aman ya, asosiatif ya. Kita mengkomposisikan mana dulu itu nggak ngaruh gitu. Nah, sekarang yang ketiga, bersifat memiliki atau berlaku sifat identitas. Sifat identitas ini maksudnya itu fungsi identitas ya. Ketika kita komposisikan suatu fungsi dengan identitasnya, maka nilainya adalah identitas itu sendiri. Oh, maksud saya adalah fungsi itu sendiri. Oke, nanti kita belajar fungsi identitas lebih lanjut ketika akan bertemu dengan soal ya. Nah, ini buka satu contoh nih. Misalkan diketahui fx-nya itu x kuadrat plus 3, kemudian gx-nya itu adalah x plus 2. Sekarang kita akan cari ini f bundaran g dan g bundaran f-nya. Apakah sama? Untuk membuktikan tadi ya. Sifat yang komutatif tadi. Oke, yang pertama f bundaran g, coba perhatikan, f bundaran gx artinya kan fgx, maka kita ganti tuh gx nya itu dengan ini, gx kan sama dengan x plus 2, berarti f gx nya kita ganti x plus 2. Cukup mudah kan? Nah, setelah itu gini, ini kita umpamakan sebagai x besar. Maksudnya x besar itu gimana, Bu? Nah, gini. Ini kan ada fx. Fx sama dengan x kuadrat plus 3. Kalau kita ganti fy, maka hasilnya adalah y kuadrat plus 3. Gini kan?
Kalau kita ganti misalkan Y plus 1, berarti kan hasilnya nanti Y plus 1 kita kuadratkan plus 3 gitu kan. Nah, sekarang kita ini punya fx plus 2, maka x yang ini kita ubah dengan x plus 2, yaitu x plus 2 kuadrat plus 3. Nah, tinggal kita sederhanakan deh. X plus 2 kuadrat itu adalah x kuadrat plus 4x plus 4 ya. Ini kita kali seperti biasanya, yaitu x plus 2 kali x plus 2. Terus kita kali SCTV itu ya. Nah, ternyata nanti hasilnya itu ini x kuadrat plus 4x plus 4 plus 7. Kemudian kita sederhanakan di sini. Sama di operasi aljabar fungsi kemarin ya, berarti kita kumpulkan yang memiliki variabel yang sama. Berarti di sini x kuadrat 4x, kemudian 4 plus 3-nya adalah 7. Oke. Ternyata kita sekarang punya f bundaran g-nya itu adalah x kuadrat plus 4x plus 7. Sekarang kita cari g bundaran fx. Sama caranya dengan yang tadi, berarti kita ganti fx-nya dengan x kuadrat plus 3. Nah, setelah kita ganti, ternyata ini sama dengan apa nih? X kuadrat plus 3 kita masukkan ke fungsi x plus 2. Sama dengan yang tadi ya, misalkan kita ganti GY, maka hasilnya adalah Y plus 2. Kalau kita ganti sekarang menjadi x kuadrat plus 2, berarti kan sama saja kita ubah ini dari di sini kan, yaitu x kuadrat plus 2 plus 2 lagi gitu ya. Oke, berarti kalau di sini x kuadrat plus 3, maka kita memiliki x kuadrat plus 3 di plus 2. Nah, kita kumpulkan yang sama, ternyata adanya x kuadrat plus 3 tambah 2 yaitu 5. Nah, coba perhatikan apakah sama? Ternyata nggak sama ya. Ternyata f bundaran g x itu tidak sama dengan g bundaran fx. Oke. Mohon maaf. Sekarang ada f bundaran g2. Nah, berarti caranya seperti ini. Kita ganti x dari 2 di sini. X di sini dengan 2, ternyata hasilnya adalah 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 7. Nah, berarti ketika kita sederhanakan adalah 4, 8, 7, 19. Sama nih, G bundaran F3, berarti kita substitusikan 3 di sini. Nanti kita punya 3 kuadrat yaitu 9 plus 5 sama dengan 14. Cukup mudah ya. Nah, mungkin itu sebagian inti dari komposisi fungsi. Nanti kita kembangkan lagi ketika bertemu dengan soal. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf jika sedikit belibet atau tidak baik ketika menerangkan. Semoga bermanfaat video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.